mereka sudah memahami secara substansial masalahnya. Jangan hanya reaktif, di demo, di ini langsung ini ikuti, kan nggak bisa begitu. Nah, kalau kritikan saya juga satu di Dinas Perumahan adalah ada beberapa permohonan pengesahan tidak disahkan karena ada dua yang mengklaim sebagai pengurus. Kalau menurut saya, teliti mana salah satunya, sahkan salah satunya yang Anda menurut benar. Masalah yang keberatan itu komplain, terserah, dia bisa menggugat secara hukum daripada diambangin. Kenapa? Coba, kalau menjadi presiden ada dua tidak disahkan, oh gampang, saya sebagai developer bisa curang loh. Ada yang mau bikin, saya bikin aja tandingannya, nggak disahkan toh. Akhirnya saya kelola terus kan. Kita pakai logikanya nih. Kalau presiden mengatakan bahwa kalau ada dua kelompok, maka saya tidak sahkan, saya gantung. Ini satu tindakan yang satu keliru. Maksudnya dua kelompok ini dua PPRS itu Iya, pengurusan. yang mengaku. Harusnya teliti mana salah satunya, ketemukan, musyawarahkan. Tidak bisa ya, Anda harus ambil keputusan. Salah satunya pasti mana yang Anda mau sahkan. Yang keberatan ya silahkan melalui jalur hukum, ikutin putusan hukum apa, selesai urusannya. Tapi kalau dia ambangin karena ada dua, berarti developer bisa saja melakukan itu. Kita balik, jadi harus objektif. Objektifnya apa? Developer, saya ingin mengelola lebih lama, menjadi PPR sementara. Terus ada yang bikin PPR, ya saya bikin aja tandingannya. Saya suruh orang bikin tandingan. Saya suruh orang 30 orang, 40 orang bikin tandingan. Nah, sama kan? Artinya hukum itu kan harus Anda konsisten menerapkan apa yang Anda terapkan. Kalau Anda mengatakan dua ini saya tidak sahkan, ya sudah, kita bikin aja tandingannya dua terus. Nggak disahkan dong. Nah, implikasinya apa kalau nggak disahkan? Pengurusnya sudah terpilih capek mundur, terjadi kekacauan juga dalam pengelolaan, pertanggungjawabannya juga bagaimana? Orang belum disahkan. Nah, ini satu tindakan yang saya kira tidak tepat kalau diambangin. Lebih bagus putuskan salah satunya. Masalah keliru nanti di pengadilan TUN, ya sudah, kita ikuti putusan TUN. Yang penting ada keputusan dan ada rujukannya. Masalah siapa yang Anda mau sahkan, monggo silahkan. Tentunya melalui penelitian, melalui klarifikasi kajian. Tapi Anda nggak bisa paksakan. Kalau nggak damai, nggak bisa dong. Kalau demikian, maksud saya ingin objektifnya adalah kalau kebijakan itu diambil, dia tidak sahkan karena ada dua, akan menjadi presiden. Dengan demikian adalah bisa direkayasa. Ya bikin aja dua, nggak disahkan, ya kita kelola terus. Developer bisa mengelola terus kan sementara terus karena tidak disahkan. Ini kan yang jelek. Saya juga nggak tahu, karena ini kan surat sudah keluar. Ya, kalau dinas saya nggak tahu menganulirnya gimana. Kalau berjiwa besar ya sudah anulir aja. Tapi kan berat itu kan, menjilat ludah kembali itu kan berat. Saya mengerti. Tapi elegannya adalah atasannya yang menganulir, lebih elegan, lebih elok gitu loh. Atasannya ya gubernur lah. Ya dia somasi mengajukan tuntutan hukum boleh. Perbuatan melawan hukum itu jelas pasti kalahnya. Karena lain kan, cuma kan apa ada yang mau begitu kan, buang-buang waktu dan duit. Nah, langkahin gue ya diamin aja. Kita tunggu setelah teguran itu apa. Karena sifat teguran pasti ada tindak lanjutnya toh. Kayak somasi, mesti ada setelah 1, 2, 3 kan dikenakan sanksi. Nah ini teguran. Harusnya kan himbauan. Harusnya beliau ini tanya orang hukum. Saya nggak ngerti apa nggak ada orang hukum di situ. Apa yang nggak ada yang kasih inputan? Ya, kalau di gubernuran ada biro hukum kan, masa nggak bisa yang kayak begini nggak bisa? Ini kan basic ini, iya kan? Artinya kalau kita nggak ngerti, tanya yang ngerti, jangan main teken. Ini kan sederhana, tidak harus orang hukum. You bilang Kepmen 95, ya baca dong, itu 1 jam kelar kok. Nah inilah kita itu sebagai muslim itu ada namanya ikra, baca. Jangan teken dulu, baru baca. Jadi kita itu mikir dulu baru ngomong. Dalam hal ini mikir dulu, baca dulu baru teken. Ini sudah teken salah.
mungkin mereka sendiri belum firm tentang apa filosofi daripada rumah susun itu. Ini terbukti daripada undang-undangnya juga, ya kan? Di mana rumah susun itu menurut kami secara teori, rumah susun itu yang membedakan bangunan satu dengan bangunan itu adalah sistem kepemilikannya. Nah, sedangkan undang-undang yang baru filosofinya agak bergeser. Sudah ada rumah susun umum, rumah susun dinas, rumah susun khusus, sudah bergeser. Dan memang selalu menekankan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini konsekuensi teknisnya tidak semuanya sama. Kalau rumah susun komersil, memang ada rumah susun komersil. Nah, kalau pemerintah tidak ini, saya juga tidak tahu kenapa. Sudah berapa menteri, 3 menteri ini yang mengurus ini, PP-nya juga tidak jadi-jadi. Ya kan? Nah, kembali lagi ke bagian biro hukumnya kan. Biro hukumnya bagaimana? Nah, tentunya upaya yang mereka lakukan setahu saya sudah banyak. Sudah ada grup discussion lah, ada pertemuan diskusi macam-macam. Tapi sampai sekarang belum firm, belum yakin, ya. Karena apa? Mereka juga harus berpikir, karena ini ada beberapa kepentingan yang harus diakomodir, yang belum tentu juga semuanya puas, sehingga kalau keluar itu bisa diuji material kalau mereka tidak dianggap oleh salah satu pihak tidak mewakili kepentingan mereka. Seharusnya mereka tegas aja sesuai dengan aturan. Masalah orang nanti mau gugat atau mau uji material itu urusan lain, terserah.